Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang jaminan kesehatan dan kehidupan yang layak. Saya Yuyung Sugianto dengan NIM akhir 214. Perkenalkan, nama saya Alia Aulia Faiza dengan NIM akhir 222. Baik, perkenalkan nama saya Lailatul Ayu Kurniawati dengan NIM akhir 227. Baik, perkenalkan nama saya Akila Dinhaki dengan NIM akhir 234. Perkenalkan, nama saya Rahman Firmansyah dengan NIM akhir 240. Perkenalkan, nama saya Nisina Petiana dari Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama. Materi yang pertama di sini adalah konsep dasar jaminan kesehatan dan penghidupan yang layak. Nah, jaminan kesehatan ini adalah hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terjangkau tanpa diskriminasi. Nah, ini mencangkupi layanan promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Nah, cakupan ini tentang promotif ini adalah di mana upaya untuk meningkatkan kesehatan, misalnya tentang edukasi hidup sehat. Terus untuk yang preventif ini adalah pencegahan penyakit seperti imunisasi dan pemeriksaan rutin yang biasanya itu diadakan setiap 3 bulan atau 1 bulan sekali. Nah, sedangkan yang kuratif ini adalah pengobatan saat sakit. Nah, selanjutnya di sini untuk yang terakhir ini adalah rehabilitatif. Nah, rehabilitatif ini adalah pemulihan kesehatan setelah sakit atau cedera. Nah, jadi dengannya ada jaminan kesehatan ini, kita masyarakat ini bisa mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan tanpa terbebani oleh biaya. Ya. Selanjutnya di sini adalah tentang pengertian kehidupan yang layak. Jadi kehidupan yang layak di sini adalah kondisi terpenuhnya kebutuhan dasar manusia seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan rasa aman, sehingga seseorang ini dapat hidup dengan martabat. Nah, jadi penghidupan layak ini adalah kondisi ketika kebutuhan dasar manusia ini terpenuhi, seperti halnya makanan yang cukup, terus tempat tinggal yang layak, terus pendidikan, layanan kesehatan, serta rasa aman dan kesempatan hidup untuk bermartabat. Jadi hubungan jasmani, kesehatan, dan penghidupan yang layak ini, keduanya ini saling berkaitan. Jadi jika kesehatan terjamin, seseorang ini dapat bekerja dan beraktivitas dengan baik. Nah, jika kebutuhan hidup mereka ini terpenuhi, kualitas kesehatannya juga lebih baik. Jadi kesehatan ini mendukung kesejahteraan dan kesejahteraan ini mendukung kesehatan. Nah, selanjutnya di sini adalah poin yang pertama di sini, yang pertama adalah kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kesehatan di sini ini termasuk kebutuhan utama karena tanpa kondisi tubuh yang baik, seorang individu ini tidak mendapat menjalankan aktivitas sehari-hari secara optimal. Nah, jadi kesehatan di sini adalah kebutuhan utama karena tanpa tubuh yang sehat, kita sendiri tidak akan dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, aktivitas harian ini kan dapat terganggu. Dan yang kedua juga belajar dan bekerja ini menjadi sulit. Nah, jika kesehatan kita ini terganggu, maka kita akan melakukan belajar atau bekerja ini kita akan kesulitan. Nah, yang ketiga di sini ada produktivitas menurun. Jika kesehatan kita tidak baik-baik saja, tubuh kita akan turun gitu. Nah, jadi kesehatan ini merupakan fondasi kehidupan manusia. Nah, selanjutnya di sini ada peran jaminan kesehatan dalam meningkatkan kualitas hidup. Jadi dengannya adanya jaminan kesehatan di sini, masyarakat ini tidak harus khawatir tentang soal biaya berobat. Terus yang kedua adalah dengan adanya jaminan kesehatan ini ada akses layanan kesehatan yang lebih mudah. Yang ketiga juga ada resiko kemiskinan akibat biaya pengobatan ini bisa berkurang. Jadi semisal ada jaminan kesehatan, semisal kayak BPJS. Nah, BPJS itu kalau kita menggunakan BPJS itu untuk periksa ke rumah puskesmas atau apa, nah itu kan kita tidak dipungut biaya kan, tetapi itu dibiayai oleh BPJS. Nah, itu kan mengurangi biaya pengobatan, jadi bisa berkurang seperti itu. Dan juga selanjutnya di sini kesejahteraan hidup ini meningkat. Jadi
program jaminan kesehatan ini dapat membantu masyarakat memperoleh pengobatan tanpa biaya tinggi. Jadi masyarakat di sini tidak harus memikirkan biaya yang terlalu berat seperti itu. Dan juga yang ketiga di sini ada dampak jaminan kesehatan terhadap produktivitas. Nah, masyarakat yang sehat ini cenderung lebih produktif dalam bekerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup. Nah, jadi karena itu kita harus menjaga kesehatan. Nah, kesehatan ini juga berpengaruh pada pembangunan ekonomi dan sosial. Nah, misal kita dalam keadaan tidak sehat, kita kan tidak bisa bekerja, terus pendapatan kita juga semakin berkurang seperti itu. Selanjutnya, peran isu aktual dan tantangan. Yang pertama adalah permasalahan dalam jaminan kesehatan. Dalam permasalahan ini masih ada ketidakadilan dalam layanan kesehatan. Artinya, belum semua masyarakat bisa merasakan layanan kesehatan secara merata. Ada yang mudah mendapatkan pelayanan, ada yang masih kesulitan dalam mendapatkan pelayanan. Permasalahan ini terutama dari segi ekonomi dan lokasi. Yang kedua, tantangan pemerataan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan masih belum merata. Sebagian besar rumah sakit dan layanan kesehatan lengkap berada di kota-kota besar, sementara di wilayah terpencil terhambat. Akibatnya, pelayanan tidak merata di daerah kota dan di daerah kabupaten. Selanjutnya, keterbatasan anggaran kesehatan. Adanya keterbatasan anggaran dana yang dimiliki pemerintah untuk sektor kesehatan sehingga belum bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat secara optimal. Saya akan menjelaskan tentang peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan melalui layanan kesehatan. Yang pertama ada konsep negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya. Tanggung jawab tersebut mencakup bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dengan demikian, negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga berperan aktif dalam memastikan kehidupan masyarakat yang layak. Terus yang kedua ada peran negara dalam sektor kesehatan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai bagi seluruh warga. Hal ini meliputi penyediaan fasilitas kesehatan, tenaga medis yang profesional, serta sistem jaminan kesehatan yang merata dan berkeadilan. Tujuannya agar setiap masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa hambatan. Jadi, peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan melalui layanan kesehatan berarti negara bertanggung jawab memastikan semua masyarakat hidup sehat dan sejahtera. Negara tidak hanya membuat aturan, tapi juga ikut menyediakan layanan kesehatan agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Dalam sektor kesehatan, pemerintah menyediakan fasilitas seperti rumah sakit dan puskesmas, tenaga medis dan serta jaminan kesehatan seperti BPJS. Tujuannya agar semua orang bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah, merata, dan terjangkau tanpa hambatan. Dengan peran ini diharapkan masyarakat menjadi lebih sehat, produktif, dan kesejahteraan hidup yang meningkat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang nomor 5 yaitu kesenjangan akses layanan kesehatan. Akses layanan kesehatan masih belum merata baik antara wilayah, kota, desa maupun antar kelompok ekonomi. Yang keenam yaitu rendahnya kepesertaan aktif. Masih banyak masyarakat yang belum terdaftar atau tidak aktif dalam program JKN karena berbagai kendala ekonomi dan administratif. Dan yang ketujuh yaitu upaya perbaikan sistem jaminan kesehatan. Perbaikan dalam dilakukan melalui satu, penyesuaian iuran sesuai kemampuan. Yang kedua, bantuan pemerintah atau PBI. Yang ketiga yaitu edukasi masyarakat. Dan yang keempat yaitu pemerataan fasilitas kesehatan. Di slide kali ini sangat menyoroti tentang beberapa permasalahan
lanjutan sekaligus upaya perbaikan dalam pelaksanaan program BPJS Kesehatan. Salah satu isu utama adalah masih terjadinya ketimpangan akses layanan kesehatan baik antara wilayah, perkotaan, dan pedesaan maupun antar kelompok ekonomi. Di daerah tertentu, wilayah termasuk wilayah relatif terpencil, fasilitas kesehatan dan tenaga medis masih terbatas sehingga masyarakat belum dapat merasakan pelayanan yang setara. Selain itu, masih terdapat rendahnya kepesertaan aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, di mana sebagian masyarakat belum terdaftar atau tidak aktif karena kendala ekonomi maupun hambatan administratif. Upaya mengatasi berbagai permasalahan tersebut diperlukan upaya perbaikan yang menyeluruh dari sistem jaminan kesehatan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain penyesuaian iuran sesuai dengan kemampuan masyarakat agar lebih terjangkau, optimalisasi bantuan pemerintah melalui skema pemerintah penerimaan bantuan iuran atau PBI bagi masyarakat yang kurang mampu, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepesertaan aktif dalam BPJS Kesehatan. Di samping itu, pemerataan fasilitas dan tenaga kesehatan juga menjadi kunci utama agar iuran masyarakat tanpa terkecuali dapat memperoleh layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas sesuai dengan tujuan awal program BPJS tersebut. Selanjutnya yaitu permasalahan kesenjangan yang signifikan antara idealisme program BPJS Kesehatan yang bertujuan memberikan akses pelayanan kesetaraan merata dan berkualitas bagi seluruh rakyat tanpa terhalang biaya dengan realita praktek di lapangan, khususnya di beberapa rumah sakit di wilayah Kalimantan Tengah. Kesenjangan ini memicu keluhan beruntun dari masyarakat terkait pelayanan kesehatan yang diterima, yang menunjukkan bahwa implementasi program di lapangan masih jauh dari harapan awal. Jadi, permasalahan yang ditampilkan di sini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup nyata antara idealisme program BPJS Kesehatan dengan kondisi real di lapangan. Secara konsep, BPJS Kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional JKN dirancang untuk menjamin seluruh masyarakat Indonesia memperoleh akses pelayanan kesehatan yang merata, adil, dan berkualitas tanpa terkendala biaya. Hal ini terbukti dari capaian kepesertaan yang sangat besar, di mana hingga akhir tahun 2025 ada sekitar 113 juta diantaranya merupakan masyarakat tidak mampu yang iuran ditanggung pemerintah, menunjukkan komitmen kuat negara dalam menjamin hak kesehatan masyarakat. Namun dibalik keberhasilan cakupan tersebut, realita di lapangan masih menunjukkan berbagai permasalahan, khususnya di daerah seperti Kalimantan Tengah dan daerah lain. Banyak masyarakat mengeluh kualitas pelayanan yang diterima, mulai dari lamanya waktu tunggu, keterbatasan fasilitas, hingga ketidakjelasan prosedur layanan. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun akses sudah luas, kualitas layanan belum sepenuhnya merata, bahkan jumlah keluhan yang tercatat kemungkinan belum menggambarkan kondisi sebenarnya, karena masih banyak peserta yang enggan melapor akibat khawatir akan berdampak pada pelayanan yang mereka terima. Artinya kesenjangan yang terjadi bukanlah hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan itu sendiri. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan bahwa program BPJS secara konsep telah berhasil memperluas akses kesehatan secara nasional, tetapi dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada kualitas layanan di tingkat daerah. Kesenjangan ini menjadi bukti bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari jumlah peserta, tapi juga dari sejauh mana pelayanan yang diberikan benar-benar dirasakan adil, cepat, dan berkualitas oleh masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang solusinya dari permasalahan yang telah terjadi tadi. Yang pertama, adanya penguatan peran pemerintah daerah, yang dimana peran pemerintah daerah ini sangat penting, terutama di Kalimantan Tengah, yang dimana perlu mengambil peran yang lebih aktif dan memastikan kualitas pelayanan kesehatan itu bisa berjalan lebih baik lagi. Yang kedua, adanya perbaikan manajemen rumah sakit, yang dimana perbaikan manajemen rumah sakit ini sangat berperan penting dalam menciptakan pelayanan yang adil dan juga berkualitas.
bagi seluruh pasien. Mengapa sangat berkualitas? Mengapa untuk bisa adil dan juga berkualitas? Karena rumah sakit ini juga harus bisa berkomitmen untuk menerapkan standarnya pelayanan yang sama tanpa membedakan antara pasien BPJS dan juga non BPJS. Yang ketiga, adanya optimalisasi pengawasan eksternal, yang dimana optimalisasi pengawasan eksternal ini sangat berperan penting khususnya pada lembaga pengawas seperti Ombudsman Republik Indonesia yang perlu dioptimalkan untuk memastikan pelayanan publik ini bisa berjalan dengan prinsip keadilan dan integritas. Selanjutnya yang keempat itu adanya edukasi dan pemberdayaan masyarakat, yang dimana edukasi dan pemberdayaan masyarakat ini bisa sangat berguna khususnya bagi pengguna layanan kesehatan, yang dimana ini juga perlu diberikan pemahaman yang memadai atas hak-haknya sebagai peserta BPJS. Kemudian edukasi ini juga sangat berperan penting agar masyarakat ini bisa mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi. Yang kelima, adanya digitalisasi sistem pelayanan, yang dimana pada saat ini digitalisasi itu sangat marak sekali dan sangat mulai berkembang, yang dimana pemanfaatan teknologi ini dalam sistem pelayanan kesehatan dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan adanya transparansi dan juga mengurangi potensi diskriminasi, yang dimana penerapan digitalisasi ini adalah sistem antrian online dalam kartu BPJS, yang dimana pelacakan proses rujukan serta fitur penilaian layanan dan pasien itu dapat bisa membantu menciptakan sistem yang lebih terbuka. Dan karena adanya digitalisasi sistem pelayanan ini, kami berharap agar tidak mengurangi antrian dalam pelayanan khususnya kartu BPJS tersebut. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.